Selamat sore, perkenalkan nama saya Nilo Dinda Sudiatini dengan nomor induk mahasiswa 25055410035. Di sini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan media AI untuk mata kuliah bahasa Inggris, yaitu tentang uh, verbal structure, di mana di sini saya akan meminta ChatGPT untuk memberikan saya 5 soal tentang verbal structure yang nantinya akan saya jawab mandiri. Setelahnya akan saya minta ChatGPT untuk memberikan saya kunci jawaban beserta alasan kenapa jawaban itu dipilih sehingga saya dapat membandingkan dengan jawaban yang telah saya berikan. Jika nanti jawaban saya ada yang salah, saya akan meminta ChatGPT untuk memberikan saya beberapa soal lagi untuk meningkatkan kemampuan saya dalam verbal structure ini. Baik, saya akan mulai dengan meminta ChatGPT untuk memberikan saya soal. Baik, ini dia 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh ChatGPT terkait dengan verbal structure. Saya akan mulai menganalisis dari soal yang pertama, yaitu the first transcontinental the first transcontinental railroad in the United States, blah blah blah, in 1898 in 99. It's not 90. Baik, saya akan ulang. The first transcontinental railroad in the United States, blah 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 blah, in 1869. Baik, itu yang benar. With the options are A. Completed, B. Is completed, C. Completing, D. Complete. Saya akan melakukan analisis terhadap soal ini. Baik, pada soal ini menggunakan kalimat yang bersifat atau terjadi di masa lalu ya, yaitu yang bersifat past dengan hintnya ada di sini di tahunnya. Berarti jawabannya adalah B atau was completed. Kenapa menggunakan was? Di sini the first transcontinental railroad itu adalah bentuk singular. Maka saya gunakan was karena dia adalah bentuknya past. Selanjutnya, pada soal nomor 2, modern art in the United States, blah blah blah, influenced from several European traditions. With the options are A. Hash brown, B. Hash brown, C. Drawing, D. Drown. Saya akan lakukan analisis pada soal ini. Baik, pada soal ini menurut saya modern art itu bentuknya singular.
Dan ini karena sudah ada gitu. Jadi saya sangka ini adalah bentuknya tes. Jadi jawaban saya adalah hash brown karena bentuknya similar dan uh, dalam bentuk hash juga. Untuk soal nomor 3, only after the meeting, blah blah blah, that the project had been cancelled. Nah, pada soal ini, uh, optionsnya adalah A, we learn, B, did we learn, C, we were learning, D, we had learned. Saya akan lakukan analisis pada soal ini. Untuk soal ini, saya pikir jawabannya adalah D, atau we had learned. Kita telah mempelajari. Only after the meeting, kita telah mempelajari that the project had been cancelled. Menurut saya jawabannya adalah D instead of E. Selanjutnya soal nomor 4. The Amazon River, blah blah blah, the largest river in the world, flows through Brazil. With the options are A, it is, B, is, C, being, D, which is. Saya akan analisis soal ini. Baik, the Amazon River itu adalah bentuk singular, yaitu satu sungai, adalah sungai terbesar di dunia yang mengalir uh, through Brazil. Brazil. Untuk soal nomor 4, jawaban yang saya pilih adalah is. Sebentar. Untuk soal nomor 4, saya lebih memilih which is daripada is karena di sini ada koma ya. Seharusnya kalau ini is itu tidak ada komanya menurut saya. Jadi jawaban yang saya pilih itu option D, which is the Amazon Amazon the Amazon River, which is the largest river in the world, flows through Brazil. Ya, saya pilih option D. Untuk soal nomor 5, the manager suggested that the report, blah blah blah, refused before submission. With the options are A is, B was, C be, D being. Saya akan coba analisis soal ini. Untuk kata refused, ya, maaf jika pengucapannya salah, adalah kata yang bahkan kata yang sudah terjadi di masa lalu atau past. Maka untuk soal nomor 5, saya pikir jawabannya adalah was. The manager suggested that the report
was released before submission. Itu option B. Selanjutnya, saya akan meminta ChatGPT untuk memberikan jawaban yang benar dan juga alasan kenapa jawaban itu benar. Baik, ini dia. Untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah B, was completed. 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 Maaf jika pengucapannya salah. The first transcontinental railroad in the United States was completed in 1869. With the reason is, first we need a passive voice form because the railroad didn't complete itself. It was completed by people. Past tense is correct because of the time reference in 1869. Jadi jawaban saya telah benar. Kita perlu passive voice. It was completed because the railroad didn't complete itself. It was completed by people. Jadi railroadnya itu tidak selesai dengan sendirinya, itu diselesaikan oleh people, oleh manusia. Jadi kita perlu a passive voice. Itu adalah was completed. Oke, untuk itu kita lanjut ke soal nomor 2. Yaitu modern art in the United States, bla bla bla. Jawaban yang benar adalah A, has drawn influence from several European traditions. Ya. Jadi jawaban saya sudah benar. With the reasons are yang pertama subject, yaitu modern art itu bentuknya singular seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Lalu therefore the correct verb is singular, has, not have. Jadi verb untuk bentuk singular itu has, not have. Have itu untuk bentuk plural. Contoh saya. Selanjutnya, present perfect, has drowned. Makes sense because influence from European tradition continues to the present. Nah, jadi tradisi Eropa itu berlanjut sampai ke present atau sekarang. Berarti present perfect has drowned itu makes sense. Karena influence dari tradisi Eropa itu berlanjut sampai sekarang. Ya. Jadi jawaban nomor 2 saya sudah benar. Jawaban nomor 3, only after the meeting, blah blah blah, that the project had been cancelled. Jawaban yang benar adalah B, did we learn? Only after the meeting did we learn that the project had been cancelled. Untuk nomor 3, jawaban saya salah karena saya menjawab we had learned. Dan di sini letak reasonnya kenapa jawaban B itu benar. Yaitu after adverbials like adverbials like only after, English often requires inversion in formal structure. Correct form only after the meeting did we learn. Jadi after adverbials like only after itu English often requires inversion in formal structure. Jadi jawabannya memang B, did we learn. Maaf jika salah. Nomor 3 jawaban saya itu salah.
yang benar itu adalah option B ya kalau dipilih. Selanjutnya nomor 4, the Amazon River, which is the largest river in the world, flows through Brazil. Untuk jawaban nomor 4 itu sudah benar. Jawaban saya sudah benar, yaitu which is dengan reason sebagai berikut. The clause describes the Amazon River, which is correctly introduces a non-restrictive relative clause. Option A, it is would be a run-on sentence. Jadi, which is itu correctly memperkenalkan a non-restrictive relative clause. Mereka itu tidak relatif. Nah, berarti kalau saya itu tidak relatif, maka which is itu yang benar untuk uh, merepresentasikan, mengintroduce, memperkenalkan. Option A, it is akan a run-on sentence. Merusak atau tidak, mungkin tidak, apa ya, akan kurang bagus untuk dilihat. Jadi jawabannya benar itu which is atau option D. Untuk pertanyaan nomor 5, yaitu the manager suggested that the report be revised before submission. Untuk soal nomor 5 itu saya salah karena jawaban saya itu option B atau was. Dan jawaban yang benar itu adalah option C atau B. Jadi ini kenapa jawabannya benar. Yang benar itu adalah option C. Yaitu yang pertama, after verbs like suggest, recommend, and since demand, TOEFL English uses the subjunctive form base verb without tense markers. Correct. The manager suggested that the report be revised. Jadi setelah kita kayak suggest, recommend, and since, demand, TOEFL English itu menggunakan subjunctive form, yaitu base verb without tense markers. Atau di sini tuh yang dipakai be. The manager suggested that the report be revised. Begitu dia pembahasannya, saya izin cek untuk durasinya. Kelihatan ya? Udah lama. Baik. Nah, nanti jika kepanjangan akan saya cut. Selanjutnya, saya akan melakukan tes lagi untuk beberapa soal, mungkin 2 soal, karena saya ada kesalahan di 2 soal, yaitu soal nomor 3 dan juga soal nomor 5. Saya akan meminta ChatGPT untuk memberikan 2 soal lagi untuk saya bahas di sini. Baik.
Ini dia dua soal lagi tentang verbal structure yang telah diberikan oleh ChatGPT. Untuk soal yang selanjutnya itu ada rarely blah 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 seems such impressive artwork in a local gallery. With the options are A. Visitor have, B. Have visitors, C. Visitors were, D. Visitors had. Saya akan coba untuk menganalisis soal ini. Baik, untuk soal ini sedikit mirip dengan soal yang di atas. Ya. Yang ini ya. Eh, jadi untuk soal nomor 8 ini saya akan menggunakan option B untuk jawabannya. Really have visitors seen such impressive artwork in a local gallery? Karena dia visitors, bentuknya plural, itu menggunakan have. Dan karena rarely ini uh, negatif, di sini ada penjelasannya. Sebentar. Ada. Ini setahu saya untuk rarely itu dia ditukar, bukan visitor have, itu ditukar jadi have visitors. Untuk reasonnya nanti akan saya lihat di kunci jawabannya. Selanjutnya, baik, mohon maaf sebelumnya tadi koneksi saya mati, jadi saya akan lanjutkan untuk soal yang terakhir, yaitu if the weather blah 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 better than tomorrow, we will go hiking in the mountains. With the options are A is, B were, C will be, D being. Saya izin untuk menganalisis soal ini. Untuk soal ini, uh, mungkin jawabannya menurut saya adalah uh, will be. Karena ada kata we will di sini yang menunjukkan kalimat yang jadi di masa depan atau future. Jadi saya memilih option C atau will be. Memilih option C atau will be. Selanjutnya saya akan melihat jawaban beserta alasannya kenapa jawaban tersebut dipilih. Baik, ini dia. Untuk soal yang pertama, itu rarely have visitors seen such impressive artwork in a local gallery. Untuk jawaban yang pertama, jawaban saya sudah benar dengan reason sebagai berikut. The parse, 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 yeah. The parse begin with rarely, an adverb of frequency.
frekuensinya jarang. Ya. When a sentence starts with a negative or a limiting adverb, example, rarely, never, hardly, seldom, inversion is required. Auxiliary, auxiliary verb plus subject. Correct, rarely have visitors seen such impressive artwork. Other options break the inversion rule. Jadi, auxiliary verbnya di sini adalah have visitors. Jadi jawabannya sudah betul, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu untuk soal kedua, if the weather is better tomorrow, we will go hiking in the mountains. The mountains. Mountains. Yeah. If the weather is better tomorrow. Jawaban saya salah untuk soal yang nomor 2 ini karena saya memilih option C. Dan kenapa jawabannya adalah option A? Di sini dia answer-nya, reasons-nya. This is a first conditional sentence. If plus present tense and will plus days verb. Tomorrow, future time. But in conditionals, we don't use will in the if clause. Jadi di if clause itu tidak bisa menggunakan will. Correct. If the weather is better tomorrow, we will go hiking. Jadi penggunaannya itu is dan tidak bisa menggunakan will be. Future time, but in conditionals we don't use will. If in the if clause. Jadi jika if clause-nya if, itu tidak bisa menggunakan will. Baik, itu dia kegiatan pembelajaran saya terkait dengan vowel structure. Saya sudah mengerjakan 7 soal dengan durasi kisaran 20 sampai 30 menit. Dan untuk kegiatan pembelajaran ini saya sudah cukup mengerti dengan bagaimana vowel structure itu works. Tetapi ada beberapa soal yang memang saya belum mengerti, sekitar ada 3 soal yang belum bisa saya kerjakan dengan maksimal sehingga jawabannya memang salah, dan saya akan terus mempelajari tentang vowel structure ini sehingga saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah menonton dan saya izin pamit, sampai jumpa.